Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kusairi dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini saya diberi tugas oleh dosen saya untuk menjelaskan apa itu prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan proses mediasi di luar pengadilan. Untuk itu silakan simak videonya secara baik-baik. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu telah hadir pada mediasi kali ini. Seperti yang kita sepakati pada pertemuan sebelumnya bahwa kedua belah pihak setuju menunjuk saya sebagai mediator pada mediasi kali ini. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kusairi sebagai mediator pada mediasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Ali Muslimin sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Sherly Yohana SHMH sebagai kuasa hukum penggugat. Perkenalkan, nama saya Retno Gobir Rahman SHMH sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Rizky Alif Kurniawan, di sini saya sebagai tergugat dalam mediasi. Baik, sebelum masuk ke dalam mediasi, saya ingin menjelaskan penjelasan mediasi berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Di pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atau putusan pestek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ini. Yang kedua, saya ingin menjelaskan apa itu mediasi. Mediasi merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, bernegosiasi, berunding untuk mencari titik temu penyelesaian masalah dengan bantuan mediator, di mana posisi saya hanya sebagai pihak yang netral untuk membantu memfasilitasi bapak-bapak dan juga ibu untuk bernegosiasi dan pembicaraan dalam mediasi kali ini. Baiklah, sebelum mediasi dimulai, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dan tata tertib mediasi pada kali ini. Mohon diperhatikan. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan secara bergantian. Dan ketika salah satu pihak menyampaikan pendapatnya, mohon kepada pihak yang lain untuk tidak menyela pembicaraan dan saling serang satu sama lain. Oke, saya diterima. Yang kedua, saya akan mencoba mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, mencoba mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita akan masuk ke dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Yang keenam, selama proses mediasi berlangsung, kemungkinan saya akan meminta waktu untuk pertemuan terpisah atau kaukus. Pada saat saya berbicara dengan salah satu pihak, saya meminta kepada pihak yang lain untuk menunggu di luar ruangan. Dan begitu juga sebaliknya. Dan informasi dari kedua belah pihak akan saya jaga kerahasiaannya. Yang terakhir, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Baiklah bapak-bapak sekalian, setuju dengan tata tertib tersebut? Setuju.
mediasi pada hari ini. Bagaimana kalau saya memberikan kesempatan pertama untuk Bapak Ali menyampaikan pendapatnya? Apakah Bapak Rizky setuju? Oke, baiklah. Namun nantinya saya juga minta kesempatan pada Bapak mediator untuk diberi kesempatan dalam mediasi ini untuk berbicara. Baik Bapak, nanti saya akan kasih kesempatan kepada Bapak Rifki untuk menyampaikan pendapatnya setelah Bapak Ali menyampaikan pendapatnya juga. Baik, silahkan kepada Bapak Ali untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi gini Pak, saya seorang pengusaha penjual sepatu grosir dan Saya akan begini Pak, saya selaku kuasa hukum dari Bapak Ali. Klien saya ini seorang pengusaha penjual sepatu grosir, di mana sudah lama berhubungan dengan Bapak Rifki sebagai penyalur sepatu aset kepada Bapak Rifki. Memang Bapak Rifki selama ini belum pernah terlambat melakukan pembayaran maupun tagihan kepada Bapak Ali. Akan tetapi beberapa 3 bulan terakhir, Bapak Rifki ini tidak memenuhi tagihan dari klien kami, walaupun tagihan tersebut telah jatuh tempo. Meskipun klien kami sudah berkali-kali menghubungi Pak Rifki, jadi tindakan kami sudah tepat apa belum untuk menggugat Bapak Rifki? Oh, baik. Kalau begitu, klien Ibu merasa kecewa atas kejadian ini. Jadi klien Ibu, Bapak Ali menginginkan pembayaran agar segera dilakukan. Kemudian klien Ibu juga mengharapkan agar komunikasi klien Ibu dengan Bapak Rifki bisa diperbaiki. Apakah penjelasan Ibu sudah cukup atau ada tambahan dari Bapak Ali? ada tambahan Pak. Saya mau menambahkan sedikit. Sepatu aset merupakan sepatu yang sangat spesial karena sepatu tersebut dibuat sesuai dengan ukuran kaki pelanggan. Jadi sepatu tersebut sangat populer dari segala lapisan Pak, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Oh, begitu. Baiklah, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sherly dan juga Bapak Ali. Jadi sebelum perkara ini terjadi, bahwa Bapak Rifki merupakan pelanggan utama Bapak Ali. Apakah betul Pak Ali? Betul Pak. Jadi apa yang Bapak harapkan dalam penyelesaian permasalahan ini? Jadi seperti ini, yang klien kami jelaskan dalam surat gugatannya, kami menggugat Bapak Rifki untuk segera membayar tagihan dari klien kami, yakni Bapak Ali sebesar 200 juta. Karena uang tersebut bukan uang yang sedikit bagi klien kami untuk keberlangsungan usahanya tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Ali dan juga Ibu Sherly, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Rifki dan juga Bapak Retno selaku kuasa hukum dari Bapak Rifki untuk menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui dalam proses mediasi kali ini. Silakan Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, saya menyadari bahwa klien kami telah melakukan keterlambatan dalam pembayaran. Namun, beberapa tahun ini klien kami tidak pernah menunggak pembayaran. Seharusnya Bapak Ali ini berterima kasih karena produknya telah diiklankan di TV. Saya sangat kaget ketika Bapak Ali menggugat klien kami. Jadi, klien kami menggugat balik karena atas nama pencemaran nama baik. Seperti itu Bapak. Oh, jadi klien Bapak merasa kurang dihargai usahanya. Betul Pak. Dan juga penting bagi Bapak untuk menjaga nama baik klien Bapak. Kemudian Bapak menginginkan agar hubungan klien Bapak dan juga Bapak Rifki tetap terjalin komunikasi yang baik ke depannya. Iya Bapak. Dan juga Bapak berharap kedua belah pihak, yakni Bapak Ali dan juga Bapak Rifki, tetap menjaga hubungan baik. Apakah betul Pak? Betul Pak. Apakah ada tambahan dari Bapak Rifki? Oh, ada Pak, ada tambahan dari saya. Yang jelas saya juga sangat kaget dan kecewa
dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Bapak Ali terhadap saya. Nah, dengan adanya gugatan ini memungkinkan jika didengar oleh masyarakat itu akan merusak nama saya dan juga akan berpengaruh buruk terhadap toko saya yang bernama Freebie Killer. Nah, bisa saja dengan adanya gugatan ini juga bisa membuat orang-orang itu atau masyarakat beranggapan bahwa saya dalam berbisnis sepatu, berbisnis produk, berjualan itu akan melakukan sebuah kecurangan dalam berusaha. Saya mendengarkan penjelasan dari Bapak Ali dan juga Bapak Rifki. Sebelumnya saya melihat bahwa antara Bapak Ali dengan Bapak Rifki ada beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama, Bapak Ali dan juga Bapak Rifki menginginkan agar hubungan baik dan komunikasi terjalin dengan baik sehingga terus berlanjut ke depannya. Yang kedua, Bapak Ali dan juga Bapak Rifki menginginkan agar masalah ini cepat selesai dan jika dimungkinkan diselesaikan dengan cara mediasi. Apakah benar begitu Bapak Ali dan juga Bapak Rifki? Benar. Benar. Baiklah, seperti yang Bapak Ali dan juga Bapak Rifki jelaskan bahwa sebelum perkara ini terjadi, Bapak Ali menganggap Bapak Rifki merupakan pelanggan utama Bapak Ali. Dan sebaliknya, Bapak Rifki menganggap hubungan bisnis ini merupakan hubungan yang sangat penting demi kelanjutan usaha Bapak Rifki. Kalau boleh bertanya, bagaimana menurut Bapak Ali untuk kelanjutan hubungan bisnis antara Bapak Ali dengan Bapak Rifki di kemudian hari? Iya Pak, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sebenarnya hubungan saya dengan Bapak Rizky sangat terjalin cukup baik Pak. Namun saya sangat kecewa terhadap Bapak Rizky dengan adanya keterlambatan pembayaran tersebut. Oh, baik. Jadi Bapak Ali menginginkan agar Bapak Rifki segera melaksanakan pembayarannya. Ya. Baik. Namun saya ingin bertanya, apabila nanti Bapak Rifki telah menyelesaikan permasalahan mengenai pembayaran, apakah Bapak Ali bisa mempertimbangkan hubungan bisnis ini dengan Bapak Rifki tetap terjalin dengan baik di kemudian hari? Baik Pak, saya bisa pertimbangkan. Baik, mengenai penjelasan dari Bapak Ali, apakah Bapak Rifki ada tambahan? Oh, ada. Jadi gini, sebenarnya bukan saya yang merusak hubungan dengan Bapak Ali, namun Bapak Ali lah yang tidak mensuplai sepatu terhadap toko saya, Pak. Begitu. Baik, dari penjelasan Bapak Ali dan juga Bapak Rifki, saya dapat menyimpulkan bahwa bila masalah pembayaran diselesaikan dengan baik, maka kedua belah pihak yakni Bapak Ali dan juga Bapak Rifki sama-sama memiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis dengan baik di masa yang akan datang. Benar begitu, Pak? Benar Pak. Benar. Baiklah, jika demikian saya melihat adanya itikat baik dari kedua belah pihak yakni Bapak Ali dan juga Bapak Rifki untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menuliskan di catatan laptop mengenai definisi permasalahan pada kali ini. Sampai diskusi Baik, setelah saya mencatat mengenai definisi permasalahan yakni ada 3. Yang pertama,
bagaimanakah kelanjutan hubungan bisnis antara kedua belah pihak, yakni Bapak Ali dan juga Bapak Rifki di kemudian hari? Yang kedua, bagaimana cara menunaikan kewajiban pembayaran? Yang ketiga, bagaimana menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak? Baik, dari ketiga permasalahan tersebut, poin mana yang ingin Bapak Ali dan juga Bapak Rifki dibahas terlebih dahulu? Bagaimana Bapak Ali? Yang jelas, klien kami menginginkan untuk segera melakukan pembayaran utang secepatnya, Pak. Jadi tidak perlu melakukan lanjutan bisnis terlebih dahulu sebelum hutang ini diselesaikan. Baik, Ibu Shirley. Selanjutnya, bagaimana menurut Bapak Rifki? Apakah ada pendapat? Ada Pak. Jadi begini, terus terang saja ya Pak, mengenai permasalahan pembayaran ini itu bisa dilakukan secara berbeda jika ada hubungan kelanjutan bisnis saya dengan bisnis Bapak Ali, begitu Pak. Baik, bagaimana Bapak Ali? Apakah dari Bapak Ali ada pertimbangan lain? Ya, jadi gini Pak, saya setuju kalau kita bahas masalah kelanjutan bisnis terlebih dahulu. Baiklah, Bapak Ali dan juga Bapak Rifki untuk membahas mengenai kelanjutan hubungan bisnis terlebih dahulu. Bagaimana kalau agenda kedua membahas mengenai nama baik dan selanjutnya baru mengenai pembayaran? Apakah Bapak Ali dan Bapak Rifki setuju? Setuju Pak. Oh ya, setuju Pak. Baik, pembahasan pertama kelanjutan hubungan bisnis. Yang kedua mengenai pembahasan nama baik dan reputasi. Dan ketiga pembahasan mengenai cara pembayaran. Baik, setelah kedua belah pihak, baik Bapak Ali maupun Bapak Rifki sepakat terlebih dahulu untuk membahas mengenai kelanjutan hubungan bisnis di antara kedua belah pihak di kemudian hari, maka saya akan memberikan kesempatan untuk kedua belah pihak, baik Bapak Rifki maupun Bapak Ali, memberikan usulan pemecahan masalah. Jangan ragu-ragu kalau usulan itu masih kurang matang. Dan pada saat salah satu pihak mengemukakan pendapatnya, mohon agar pihak yang lain mendengarkan dengan baik sampai selesai, agar permasalahan ini segera terselesaikan dengan cepat, dengan tidak memberikan komentar-komentar yang tidak baik. Saya yakin, seiring dengan munculnya banyak ide-ide yang disampaikan, maka kita akan menemukan perbaikan-perbaikan dalam proses mediasi kali ini, sehingga usulan-usulan tersebut sesuai dengan kondisi yang dikehendaki oleh Bapak Ali maupun Bapak Rifki. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak, baik Bapak Ali maupun Bapak Rifki. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan usulannya? Tidak ada Pak, tidak ada usulan. Tidak ada. Baiklah, setelah saya melihat proses mediasi ini sudah jauh melangkah ke arah yang lebih positif. Selanjutnya, bagaimana kalau kita bahas permasalahan yang pertama, yaitu mengenai dengan kelanjutan hubungan bisnis antara Bapak Ali dan juga Bapak Rifki. Apakah Bapak dan Ibu Shirley mempunyai usulan mengenai masalah tersebut? Jadi begini Pak, sebenarnya saya tetap ingin menjalin hubungan bisnis dengan Bapak Rifki, tapi saya tidak ingin kecewa lagi karena tidak ada kepastian pembayaran dari Bapak Rifki. Jika ada kepastian dari Bapak Rifki, maka saya akan melanjutkan hubungan bisnis tersebut. Pasti Dengan Pak. Jadi begini, saya akan bayar karena selama ini saya tidak pernah terlambat melakukan pembayaran kepada Bapak Ali.
Nah, adanya keterlambatan pembayaran pada kali ini bukan dari kehendak saya, namun ada hal yang tidak bisa saya sampaikan di dalam mediasi ini. Mohon kepada Bapak mediator untuk bisa mengerti diri saya. Baik, apakah Bapak Rifki memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Bapak Ali jika hubungan bisnis ini dilanjutkan? Ya, mungkin ya saya akan melakukan pembayaran utang saya kepada Bapak Ali dengan cara memberikan jaminan kepada Bapak Ali, Pak mediator. Itu. Oh, jadi Bapak Rifki sanggup memberikan jaminan kepada Bapak Ali? Tunggu dulu Pak, jaminan berupa apa Pak? Ngomong yang jelas dong Pak. Saya rasa apabila hubungan bisnis ini dilanjutkan, maka klien saya akan memikirkan bagaimana cara pembayarannya ataupun dengan lainnya. Tapi saya tidak bisa memastikan sekarang. Oleh karena itu, supply barangnya bisa ditingkatkan lagi 2 kali lipat sehingga klien kami bisa memenuhi pembayaran Bapak Ali. Seperti itu, Pak. Gini, jadi begini saja ya. Bagaimana kalau kita itu membuat sebuah perjanjian tertulis yang mana di dalamnya itu memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, kemudian berapa jumlah yang harus saya bayarkan kepada Bapak Ali, dan terus mengenai tenggang waktu dari pembayaran saya kepada Bapak Ali. Nah, terus saya rasa itu dalam pembuatan surat perjanjian sebuah jaminan tersebut itu saya rasa cukup untuk dijadikan sebuah jaminan kepada Bapak Ali. Begitu Pak mediator. Oke, baiklah. Saya sangat setuju kalau kita bahas apa yang akan dituangkan dalam perjanjian tersebut. Bukan gitu, Bu Sil? Betul. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya tahu, saya ingin menyimpulkan kedua belah pihak ini sama-sama menginginkan untuk melanjutkan hubungan bisnis yang akan datang. Namun kedua belah pihak antara Bapak Ali dan juga Bapak Rifki masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima oleh Bapak Ali dan juga Bapak Rifki. Mengenai jaminan untuk pembayaran tersebut, bagaimana kalau pembahasan kelanjutan hubungan bisnis dengan Bapak Rifki, antara Bapak Ali dan juga Bapak Rifki, kita tunda dahulu. Kita bahas mengenai permasalahan kedua, yaitu mengenai masalah menjaga nama baik dan reputasi antara Bapak Ali dan juga Bapak Rifki. Apakah Bapak Rifki mempunyai usulan mengenai masalah ini? Gini Pak, yang jelas ya, untuk selanjutnya sebaiknya kepada Bapak Ali untuk tidak mengambil tindakan yang gegabah seperti yang dilakukan seperti kali ini, karena saya yakin kalau masalah ini dibicarakan secara kekeluargaan, secara baik-baik, saya pastikan saya akan membayar utang saya kepada Bapak Ali, dan saya juga berjanji akan menjaga nama baik Bapak Ali dan tidak akan menjelek-jelekkan namanya di depan umum. Begitu Pak. Baik, saya melihat Bapak Rifki cukup beritikat baik untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya bagaimana tanggapan Bapak Ali? Silakan. Sebenarnya saya juga tidak ingin hal ini terjadi, Pak. Tapi saya sangat emosi karena Bapak Rifki tidak menanggapi tagihan tersebut. Ya, karena hubungan saya juga terjalin dengan baik, maka saya akan menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan. Dan saya juga berjanji akan menjaga nama baik Bapak Rifki dan masalah ini tidak keluar publik.
Baik, dari penjelasan antara Bapak Rifki dan juga Bapak Ali sama-sama sepakat untuk tetap menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Baik, Bapak Ali dan juga Bapak Rifki, selanjutnya kita beranjak ke permasalahan yang ketiga mengenai cara pembayaran utang Bapak Rifki terhadap Bapak Ali. Apakah Bapak Rifki dan Bapak Retno mempunyai usulan mengenai permasalahan ini? Mengenai cara pembayaran klien saya akan membayarnya, tetapi untuk saat ini memang belum bisa memenuhi pembayaran kepada Bapak Ali. Dikarenakan ada beberapa masalah atau beberapa faktor di perusahaannya. Jadi mohon kepada Bapak Ali bersabar sedikit. Dan kira-kira Bapak Rifki ini meminta waktu 6 bulan. Bagaimana Bapak Ali? Bisa kan? 6 bulan. Iya Pak. Apakah sampean mau mempermainkan saya? Mana mungkin saya mau menunggu selama 6 bulan. Pokoknya saya mau dibayar sekarang. Karena uang tersebut bukan terhitung sedikit. Iya. Paham Iya. kan, Pak? Iya, Bapak Ali. Iya. Jadi begini, masa ya Bapak itu tidak percaya dengan saya. Kita kan sudah menjalin hubungan kerjasama sudah lama, Pak. Begitu, Pak Ali. Lah iya, kenapa Bapak bisa bayar iklan sedangkan untuk bayar utang tidak bisa? Kan aneh. Kalau begitu kita lanjutkan saja ke proses pengadilan. Ini sebenarnya seharusnya Anda itu berterima kasih kepada saya karena saya telah mempromosikan, memasarkan serta juga mengiklankan produk yang Anda miliki itu di TV. Sehingga dengan adanya hal tersebut produk yang Anda miliki itu bisa terkenal dan dikenal oleh masyarakat sampai saat ini, bukan malah seperti ini yang mana Bapak itu menggugat saya ke pengadilan. Sabar, jangan emosi, tenang. Saya menyadari bahwa pasti ada kekecewaan di antara Bapak Rifki dan juga Bapak Ali. Karena saat ini pembicaraan kita sudah mencapai kepada hal-hal yang positif dan juga konstruktif. Untuk itu saat yang paling tepat untuk kita menuju ke tahap selanjutnya, yakni pertemuan terpisah. Mungkin saya bisa melakukan pertemuan terpisah terlebih dahulu dengan Bapak Rifki. Loh, apalagi yang mau Bapak bicarakan berdua, sedangkan saya tidak boleh tahu. Jadi begini Bapak Ali, maksud pertemuan terpisah, yakni saya sebagai mediator di sini untuk memahami dan juga mendapatkan usulan dari Bapak Rifki dan juga Bapak Ali secara lebih mendalam. Setelah saya mengadakan pertemuan terpisah dengan Bapak Rifki, saya juga akan melakukan pertemuan serupa atau pertemuan terpisah juga dengan Bapak Ali. Oh, kalau begitu dengan adanya hal tersebut itu bisa-bisa yang dibicarakan ini bisa bocor. Wah, tenang Pak, tenang. Serius, Pak. Tenang. Saya di sini sebagai mediator, tugas saya di sini untuk menengahi dan juga menjaga kerahasiaan di antara Bapak Ali dan juga Bapak Rifki. Jadi tidak akan bocor kemana-mana. Kalaupun nanti di pertemuan terpisah antara Bapak Ali dan juga Bapak Rifki ada yang ingin disampaikan, maka saya akan meminta kepada Bapak Ali maupun Bapak Rifki untuk menyampaikannya sendiri. Apakah dari Bapak Rifki untuk melakukan pertemuan terpisah tidak ada keberatan? Baiklah Pak, kalau begitu saya tidak keberatan dengan pertemuan terpisah ini. Bagaimana dengan Bapak Retno? Sama Pak, klien saya kan tidak keberatan dalam pertemuan terpisah ini. Baiklah, jika demikian saya ingin melakukan pertemuan terpisah dengan Bapak Rifki dan Bapak Retno terlebih dahulu.
Bagaimana Bapak Ali? Apakah juga tidak keberatan? Tidak masalah Pak. Kalau begitu kami menunggu di luar saja. Baiklah, silahkan Bapak Ali. Baik, mungkin sebelum pertemuan terpisah dimulai, Bapak Ali bisa pindah ke sebelah kanan saya. Sudah Ya, Baik. biar kelihatan elok. Ya. Permisi Pak ya. Ya. Baik, setelah pertemuan sebelumnya di antara Bapak Rifki dan juga Bapak Ali telah mencapai beberapa kesepakatan. Seperti misalnya yang pertama, kesepakatan mengenai adanya keinginan untuk melakukan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian yang kedua, adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya, kalau boleh saya bertanya, menurut Bapak wajar kalau Bapak meminta Bapak Ali menunggu selama 6 bulan untuk masalah pembayaran hutang Bapak kepada Bapak Ali? Apakah alasan Bapak Ali tidak dapat menunggu lebih lama lagi? Ya, jadi begini Pak ya, mengenai hal tersebut itu saya kurang tahu juga. Kira-kira mengenai hal tersebut menurut Bapak mediator itu bagaimana? Jadi begini, kalau menurut saya, apakah hal itu mungkin? Karena pihak Bapak belum bisa memberikan kepastian kepada Bapak Ali, dan hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa Bapak belum bisa menunaikan pembayaran hutang tersebut. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Ya, sebenarnya beliau Bapak Ali itu tidak berpikir semacam itu Pak, karena saya pasti akan bayar hutang-hutang saya kepada Bapak Ali. Baik, jika Bapak berada di posisi pihak Bapak Ali, apa yang akan Bapak rasakan? Apakah Bapak akan meningkatkan volume bisnis Bapak sementara masih ada rasa tidak percaya? Jadi menurut Bapak Rifki, apa yang bisa Bapak lakukan agar Bapak Ali yakin bahwa Bapak Rifki akan membayar? Apakah Bapak Rifki memiliki usulan atau ide alternatif agar hubungan baik antara Bapak Rifki dan juga Bapak Ali tetap terjalin dengan baik? Mungkin kuasa hukum saya bisa menjelaskan. Begini Bapak, mohon maaf sebelumnya. Saya akan buka kartu saja. Apakah saya bisa yakin kalau apa yang kita bicarakan ini tidak keluar dari ruangan ini? Oh, tenang Pak, tenang saja. Saya di sini sebagai mediator, tentunya saya akan menjaga kerahasiaan Bapak Rifki dan juga Bapak Retno terkait hal-hal apa saja yang dijelaskan dalam pertemuan terpisah ini. Oke, kalau begitu Bapak. Walaupun klien saya pengusaha sepatu yang masih terbilang sangat kecil, tapi beliau usaha sepatunya sudah terkenal karena telah diiklankan di berbagai TV. Makanya beliau harus jaga benar-benar image-nya. Jangan sampai rusak gara-gara perkara ini. Saya dan klien saya juga mau Bapak jangan membicarakan masalah ini di luar forum ini. Seperti itu Bapak. Baik, saya akan menjaga informasi ini terkait hal-hal apa saja yang disampaikan Bapak untuk tidak keluar dari forum ini. Sebenarnya begini Bapak, kendala yang dihadapin klien saya ini adalah cash flow di perusahaan. Beliau jadi biaya untuk TV komersial ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang besar sehingga menyebabkan kondisi keuangan klien saya mengalami sedikit menurun. Namun sebenarnya pada klien saya ini menerima supply dari pihak Bapak Ali. Sehingga klien saya ini pun telah menerima berbagai pesanan dari pihak customer Bapak. Sampai 3 bulan ke depan
Oleh karena itu, saya yakin jika pihak Bapak Ali bersedia meningkatkan suplai skala bisnisnya 2 kali lipat lagi dari sebelumnya, maka klien saya ini insya Allah bakal bisa memenuhi pembayaran dalam waktu dekat ini, Bapak. Oh, begitu Bapak Retno. Baik, kalau boleh saya memberikan saran kepada Bapak Rifki. Mungkin Bapak Rifki lebih terbuka lagi dengan pihak Bapak Ali. Karena mungkin saja setelah mendengarkan penjelasan Bapak Rifki, pihak Bapak Ali bisa mengerti mengenai kesulitan perusahaan Bapak Rifki dan memberikan keringanan kepada Bapak Rifki. Selanjutnya mengenai masalah cash flow, apakah ini masalah yang akan berlanjut? Dan apakah Bapak yakin dapat mengatasi masalah ini bila mendapat dukungan dari Bapak Ali? Ya, tentu Pak, tentu saya bisa nanti. Tapi tentunya dari pihak Bapak Ali juga mengharapkan suatu penyelesaian yang konkret. Apakah Bapak sudah memikirkan mengenai cara penyelesaiannya? Ya, jadi begini ya Pak Mediator. Meskipun saya sedang mengalami kesulitan cash flow, namun kondisi toko saya tersebut masih cukup baik dan saya yakin saya pasti bisa dapat melunasi hutang-hutang saya kepada Bapak Ali. Namun saya meminta waktu beberapa bulan sehingga saya bisa melunasi hutang-hutang tersebut kepada Bapak Ali. Oh, pastinya begini Bapak. Bapak Ali pastinya akan bertanya, mengapa beliau harus menunggu berapa bulan? Jadi kalau boleh saya tahu atau boleh saya bertanya, apa yang akan Bapak lakukan selama Bapak Ali menunggu selama 6 bulan? Coba bayangkan bagaimana jika Bapak Ali tidak mau melanjutkan hubungan bisnis ini dengan Bapak. Wah, itu bisa berakibat buruk kepada toko saya Pak. Bisa-bisa nantinya toko saya tersebut itu bisa tutup karena tidak lagi menerima suplaian dari Bapak Ali. Karena yang dicari oleh masyarakat itu ya, sepatu yang diproduksi oleh Bapak Ali tersebut Pak. Mungkin saya masih bisa meningkatkan tawaran saya kepada Bapak Ali untuk mencicil hutang-hutang saya selama 3 bulan dari sekarang Bapak. Baik, Bapak Rizky sanggup untuk membayar hutang kepada Bapak Ali secara mencicil dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Begitu Pak? Betul Pak, saya sanggup. Kira-kira untuk melunasi tagihan tersebut Bapak membutuhkan waktu berapa lama? Kemungkinan saya akan mencicil mulai bulan ketiga dan bulan keempat itu masing-masing cicilan sebesar 60 juta rupiah. Kemudian pada bulan kelima dan keenam itu masing-masing sebesar 40 juta, dan pada bulan ke-7 itu hutang-hutang saya kepada Bapak Ali sudah lunas Pak. Baik, setelah mendengar penjelasan dari Bapak Rifki, saya mengambil kesimpulan bahwa Bapak sanggup untuk membayar hutang kepada Bapak Ali secara mencicil dari bulan ketiga setelah bulan ini. Betul Pak, betul sekali. Mungkin Bapak mediator bisa menyampaikan hal ini kepada Bapak Ali. Mohon maaf Mas, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa saya tidak dapat memberitahukan kepada pihak Bapak Ali mengenai apa saja yang kita bicarakan dalam pertemuan terpisah ini. Sebaiknya Bapak Rifki dapat menyampaikan sendiri kepada Bapak Ali di pertemuan selanjutnya. Baik Pak, kalau begitu nanti saya sendiri yang akan menyampaikan kepada Bapak Ali. Baik, kalau begitu selanjutnya saya akan mendengarkan
mengenai keterangan dan penjelasan dari Bapak Ali. Terima kasih kepada Bapak Rifki dan juga Bapak Retno. Silahkan Baik, Pak. menunggu di luar. Baik. Terima kasih, Permisi, Bapak. Pak. Ya. Baik, silakan Ibu dan Bapak dipersilakan duduk. Maaf sudah menunggu. Ya, nggak apa-apa. Baik, setelah pertemuan sebelumnya antara Bapak Ali dengan pihak Bapak Rifki telah mencapai beberapa kesepakatan seperti adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian yang kedua, adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya, kalau boleh saya bertanya kepada Bapak Ali, kira-kira yang Bapak rasakan jika Bapak berada di posisi Bapak Rifki, bagaimana? Wah, pasti saya akan malu sekali, Pak. Apalagi kalau sampai masalah hutang saya diketahui orang lain. Baik, kalau begitu apakah Bapak memiliki usulan sebagai penyelesaian masalah ini? Ya, sebenarnya keinginan saya sudah jelas, Pak, bahwa saya menginginkan hutang Bapak Rifki segera dilunasi, tapi dikarenakan ada beberapa hal yang tidak bisa saya ungkapkan di sini, maka kalau saya mengungkapkannya di sini, apakah Bapak akan membocorkannya kepada Bapak Rifki? Wah, tenang kalau itu, Pak. Saya di sini sebagai mediator, saya berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan Bapak Ali, hal-hal apa saja yang akan Bapak sampaikan dalam forum ini. Mungkin silakan Bapak Ali untuk bercerita. Ya, jadi gini, Pak, seperti apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, Pak, bahwa saya mengambil sepatu aset dari Ibu Yuli dan saya adalah satu-satunya pembeli dan kemudian menyalurkan kepada Bapak Rifki. Untuk itu, dengan adanya keterlambatan pembayaran dari Bapak Rifki, maka secara otomatis saya juga tidak bisa menunaikan pembayaran saya terhadap Ibu Yuli, Pak. Dan akibatnya saya mendapatkan teror dari debt collector yang dikirimkan oleh Ibu Yuli. Selanjutnya saya memutuskan untuk menggugat Bapak Rifki. Dan selanjutnya Ibu Yuli juga tidak mensuplai sepatu lagi kepada saya, Pak. Maka dari itu saya tidak bisa menunggu, Pak. Oh, begitu. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya memberikan saran kepada Bapak Ali, sebaiknya Bapak Ali bisa lebih terbuka kepada Bapak Rifki. Karena mungkin saja setelah Bapak Ali lebih terbuka kepada Bapak Rifki, maka Bapak Rifki akan mengerti mengenai permasalahan yang dialami oleh Bapak Ali dan juga dapat segera menunaikan pembayaran hutangnya. Selanjutnya, bagaimana jika seandainya Bapak Rifki mau membayar kepada Bapak Ali tidak sekaligus, yakni mungkin dengan mencicil, apakah Bapak Ali dapat menerima? Mungkin saya butuh bicara dulu dengan Ibu Yuli, tapi mungkin juga bisa bernegosiasi dengan Ibu Yuli untuk membayar setengahnya terlebih dahulu dan selanjutnya dicicil selama 2 bulan. Baiklah, jadi Bapak Ali bisa menerima pembayaran secara dicicil. Ya, benar. Baik, apakah Bapak telah memiliki usulan mengenai jangka waktu cicilan yang nantinya akan dibayarkan oleh Bapak Rifki? Mungkin mekanismenya untuk pembayaran seperti ini, Pak. Pembayaran pertama dimulai pada bulan depan dengan jumlah pembayaran
100 juta. Lalu sisanya dibayar secara mencicil dengan jangka waktu 2 bulan, masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Lalu bagaimana kalau dalam pertemuan bersama nanti Bapak Ali menyampaikan sendiri kepada Bapak Rifki mengenai bagaimana cara atau mekanisme pembayaran hutang oleh Bapak Rifki kepada Bapak Ali? Bagaimana, Pak? Baik, Pak. Baik, terima kasih. Baiklah, setelah saya melakukan pertemuan terpisah baik dengan Bapak Ali maupun dengan Bapak Rifki, selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk masing-masing pihak, yakni Bapak Ali maupun Bapak Rifki, untuk mengungkapkan usulannya. Bagaimana kalau kita mulai dari Bapak Ali terlebih dahulu? Bagaimana Bapak Rifki? Apakah setuju? Setuju, Pak. Silakan. Silahkan Bapak Ali. Jadi begini, Pak. Seperti yang saya utarakan sebelumnya, bahwa saya menginginkan kepastian mengenai utang dari Bapak Rifki sejumlah 200 juta rupiah. Dan jika Bapak Rifki berkeinginan untuk meningkatkan skala bisnis, maka otomatis jumlah yang akan dibayarkan akan semakin besar. Dan saya tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali. Baik, apakah masih ada penjelasan lain dari Bapak Ali? Cukup, Pak. Baik, kalau begitu selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Rifki untuk menjelaskan usulan penyelesaian masalah ini. Silakan. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa toko sepatu Friday milik saya itu memang benar-benar memasang iklan besar-besaran di berbagai stasiun televisi, di mana biaya pengiklanan tersebut itu lumayan cukup besar, sehingga hal tersebut itu dapat menyebabkan saya tidak bisa membayar hutang kepada Bapak Ali. Namun berkat iklan tersebut, toko sepatu saya itu dapat terkenal, dan berkat iklan tersebut juga produk sepatu Bapak Ali itu juga bisa dikenal oleh masyarakat. Bahkan sampai sekarang berkat pengiklanan tersebut, produk yang dihasilkan oleh Bapak Ali itu masih digemari di berbagai lapisan masyarakat. Nah, dan saya yakin kalau bisnis antara saya dan Bapak Ali itu tetap berjalan, tetap dilaksanakan, maka dapat dimungkinkan kondisi keuangan saya itu dapat membaik, dan dapat dipastikan juga saya dapat membayar hutang saya kepada Bapak Ali. Begitu, Bapak Mediator. Baik, penjelasan dari Bapak Rifki cukup memuaskan. Jadi Bapak Rifki yakin bahwa keadaan keuangan perusahaan Bapak akan segera membaik? Yakin, Pak. Saya yakin. Baik, Bapak Ali, apakah ada tanggapan? Ada, Pak. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana Bapak bisa melunasi hutang Bapak sebesar 200 juta itu kepada saya? Karena yang saya butuhkan sekarang ini, Bapak membayar sebesar 100 juta rupiah terlebih dahulu. Bagaimana Bapak Rifki? Apakah ada usulan untuk menanggapi pernyataan dari Bapak Ali? Jadi begini, Pak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di pertemuan terpisah, bahwasanya kondisi saya pada saat ini sedang mengalami kondisi yang kurang enak, kurang membaik. Nah, sehingga saya tidak bisa membayar kewajiban saya, tidak dapat membayar hutang saya kepada Bapak Ali. Namun jika Bapak Ali menyetujui kalau saya membayar dengan
cara mencicil. Mungkin cicilan pertama saya dapat membayar sejumlah 60 juta itu di bulan ketiga dan di bulan keempat. Kemudian di bulan kelima dan bulan keenam itu saya dapat membayar sebesar 40 juta kepada Bapak Ali, dan di bulan ketujuh, nah itu dapat dipastikan bahwa utang saya kepada Bapak Ali itu sudah lunas. Begitu Bapak Mediator. Nampaknya Bapak Rifki memiliki jawaban yang cukup konkret. Bagaimana Bapak Ali? Apakah ada tanggapan atau usulan dari Bapak Ali? Wah, kami sebenarnya masih kecil terhadap uang 200 juta tersebut. Bahwasannya jumlah cukup besar bagi klien kami. Karena jika pembayaran dilakukan pada bulan ketiga, jadi bagaimana kalau cicilan dibayarkan pada bulan pertama sebesar 100 juta. Dan cicilan kedua dan ketiga masing-masing sebesar 50 juta, Pak. Jadi kami menginginkan bahwasannya pembayarannya itu berupa jaminan pribadi. Benar begitu Bapak Ali? Ya benar Pak, emang begitu yang saya inginkan. Baiklah, masing-masing pihak telah menyampaikan dan mengutarakan usulannya terkait permasalahan ini. Dan ini sudah semakin dekat mencapai titik temu. Pertama, adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Yang kedua, adanya saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Dan yang ketiga, adanya kesepakatan untuk pelunasan kewajiban pembayaran secara mencicil. Namun masih ada masalah yang perlu dibahas terlebih lanjut, yaitu mengenai tenggang waktu cicilan dan bentuk jaminan. Bagaimana Bapak Rifki dan juga Bapak Ali, apakah negosiasi mengenai hal ini bisa kita lanjutkan, Bapak Rifki dan Bapak Ali? Jadi begini Pak, mengenai 200 juta tersebut utang saya kepada Bapak Ali, mungkin saya harus diskusi dulu terhadap keluarga saya atau istri saya di rumah Pak. Begitu Pak. Baik, terima kasih Bapak Rifki. Sebelumnya, apakah Bapak Ali dapat menerima usulan tersebut dari Bapak Rifki? Ya kalau dari Bapak Rifki butuh waktu, jadi saya sudah setuju Pak. Baiklah, bagaimana kalau pertemuan ini kita lanjutkan 2 hari lagi? Bagaimana Bapak Rifki maupun Bapak Ali? Baik. Iya 2 Pak. hari dari sekarang. Ya, Baik Pak, saya setuju. Saya juga setuju Pak. baik, kalau begitu sebelum saya tutup pertemuan pada siang hari ini, saya perlu mengingatkan kembali apa-apa saja yang telah disepakati oleh Bapak Ali maupun Bapak Rifki. Yang pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari. Apakah betul Pak Ali dan Bapak Rifki? Betul Pak. Betul. Baik, pihak Bapak Ali maupun Bapak Rifki menyetujuinya. Kemudian Bapak Rifki dan Bapak Ali juga setuju untuk saling menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Ketiga, Bapak Rifki dan Bapak Ali sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara cicilan. Selanjutnya, pada pertemuan 2 hari yang akan datang, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besarnya cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan 200 juta oleh Bapak Rifki kepada Bapak Ali serta bentuk jaminan. Apakah Bapak Rifki setuju dan Bapak Ali setuju? Saya setuju Pak. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa di pertemuan mediasi selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang Pak. Baiklah, selamat pagi Bapak-bapak dan juga Ibu. Sebelum pertemuan mediasi pada pagi hari ini dimulai, izinkan saya membacakan beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa
walaupun pertemuan mediasi 2 hari yang lalu belum tercapai kesepakatan, namun ini adalah hal yang biasa dalam proses mediasi. Pembicaraan kita pada saat itu adalah pembicaraan yang sangat positif dan konstruktif. Jadi perkenankanlah saya untuk mengkonfirmasikan kembali beberapa hal yang telah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya. Pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari, baik bagi Bapak Ali maupun dari pihak Bapak Rifki telah menyetujuinya. Yang kedua, baik Bapak Rifki maupun juga Bapak Ali telah setuju saling menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Yang ketiga, baik Bapak Rifki maupun Bapak Ali sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara cicilan. Selanjutnya, pada pertemuan pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besar cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah 200 juta rupiah serta bentuk jaminan yang akan dijaminkan oleh Bapak Rifki kepada Bapak Ali. Apakah benar demikian, Bapak Ali? Benar. Betul. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya telah kita memiliki 2 usulan. Yang pertama adalah usulan dari Bapak Rifki, yaitu pertama, cicilan dimulai pada bulan ketiga dan jumlah pembayaran untuk bulan ketiga dan keempat adalah sejumlah 60 juta rupiah, dan kemudian di bulan kelima dan keenam pembayaran masing-masing sejumlah 40 juta rupiah, sehingga pada bulan ke-7 bulan ini hutang Bapak Rifki lunas. Kemudian usulan kedua dari Bapak Ali, yaitu cicilan dimulai dari bulan depan dengan jumlah pembayaran 100 juta rupiah dan besarnya cicilan. Kedua dan ketiga masing-masing 50 juta rupiah dan ditambah dengan jaminan berupa jaminan pribadi. Bagaimana Bapak Rifki dan Bapak Ali? Apakah dari 2 usulan ini baik Bapak Rifki maupun Bapak Ali ada tawaran atau usulan lain? Mungkin ada satu usulan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bagaimana Bapak Rifki? Jadi begini Pak Mediator, setelah saya pertimbangkan dan telah dibicarakan dengan keluarga saya, bagaimana kalau cicilan hutang saya kepada Bapak Ali itu dimulai dari bulan depan dengan jumlah sebesar 50 juta rupiah itu setiap bulannya, dan juga saya jaminkan surat BPKB mobil saya, mobil Mercedes-Benz, kepada Bapak Ali sampai utang saya kepada Bapak Ali itu lunas, gitu. Mohon izin mediator, Pak Mediator, untuk nelpon sebentar. Baik, silakan Bapak Ali. Halo, Assalamualaikum. Jadi gini Bu, ini terkait hutang Bapak Rifki. Jadi Bapak Rifki itu mau membayar 50 juta per bulan. Terus Bapak Rifki juga menjaminkan BPKB Mercedes-Benz. Iya, sampai utangnya itu lunas. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Menurut saya nih, walaupun kesepakatan ini tidak sesuai dengan apa yang Bapak Rifki dan juga Bapak Ali harapkan, semua akan tetap masing-masing pihak berkompromi untuk itu mungkin Bapak Rifki dan juga Bapak Ali dapat mempertimbangkan adanya masa depan yang lebih baik jika hubungan bisnis dilanjutkan. Bagaimana? Apakah penawaran dari Bapak Rifki dapat diterima oleh Bapak Ali?
Ya, baik Pak. Oke, jadi Bapak Ali dan juga Bapak Rifki sepakat mengenai pembayaran cicilan Bapak Rifki, yaitu dimulai bulan depan dengan jumlah per bulan 50 juta rupiah, sehingga pada bulan keempat cicilan tersebut akan lunas dan Bapak Rifki akan memberikan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz miliknya kepada Bapak Ali. Apakah benar? Benar, Benar, Pak. benar, Pak. Gitu. Baiklah, pada pertemuan mediasi hari ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu pertama, mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Bapak Ali dan juga Bapak Rifki. Yang kedua, sepakat untuk melanjutkan hubungan bisnis antara keduanya dan juga menjaga nama baik dan reputasi masing-masing kedua belah pihak. Yang ketiga, sepakat untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing kedua belah pihak dan juga sepakat untuk dibayarkan secara mencicil dengan mekanisme pembayaran cicilan dimulai bulan depan, yaitu bulan Januari 2020, dan besarnya cicilan adalah 50 juta rupiah setiap bulannya, sehingga pada bulan keempat, bulan April 2020, pembayaran akan lunas dan ditambah dengan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz milik Bapak Rifki. Benar begitu Bapak Rifki dan juga Bapak Ali? Betul, Pak. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya dalam kesepakatan perdamaian tersebut Bapak Rifki maupun Bapak Ali harus menambahkan klausul apakah gugatan ini akan dicabut atau kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim yang melahirkan kekuatan hukum tetap. Sebelumnya saya ingin bertanya, Pak Mediator, apa perbedaan dari kedua klausul tersebut? Jadi begini Bapak Ali, akan saya jelaskan. Apabila gugatan dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, maka harus diajukan gugatan kembali karena tidak dapat dieksekusi langsung. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian dilakukan ke dalam putusan majelis hakim menjadi akta perdamaian, mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan kembali. Kalau begitu, dalam kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi dari Bapak Rifki. Menurut saya, kesepakatan ini harus dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim. Bagaimana Bapak Rifki? Apakah setuju? Iya Pak, saya setuju kalau begitu. Bagaimana dengan Bapak Ali? Ya, saya juga setuju, Pak. Baik Bapak Ali dan juga Bapak Rifki, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan yang telah ditandatangani ke majelis hakim, dan untuk hari sidang pembacaan putusan selanjutnya dapat menghubungi panitera pengganti. Baik, terima kasih kepada Bapak Ali dan juga Bapak Rifki dan juga kuasa hukum dari Bapak Rifki, Bapak Retno dan juga Ibu Sherly selaku kuasa hukum dari Bapak Ali telah menyempatkan hadir dalam mediasi kali ini sampai selesai, sehingga pada mediasi kali ini mencapai pada titik temu, yaitu untuk mencapai kata sepakat. Saya berterima kasih, semoga kedepannya Bapak Rifki dan juga Bapak Ali tetap menjalin hubungan yang baik untuk melanjutkan hubungan bisnisnya. Mungkin selama mediasi saya ada kekurangan, baik salah kata maupun salah tingkah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman maupun kepada dosen saya yang telah melihat video tugas saya pada kesempatan kali ini. Semoga video praktek mediasi di luar pengadilan ini menjadi tambahan wawasan dan pengalaman khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum yang lainnya yang mau berpraktek menjadi seorang mediator, sehingga video ini nantinya bisa menjadi acuan untuk teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi.